Jadi cara sederhana ini sebetulnya bisa ningkatin order kamu berkali-kali lipat karena kamu ngerti nih apa yang ada di otak konsumen. Halo Sobat Mea, nah di video kali ini kita bakal ngebahas tentang gimana sih teman-teman bisa bangun sebuah toko online yang nantinya bakal sangat menguntungkan, banyak order gitu ya, bawa banyak berkat dan manfaat gitu ya. Nah sebelum kita bahas gimana sih cara bikin toko online ya, yang pasti pertama kali gini, kita harus ngerti dulu basicnya. Basic ketika teman-teman jualan online itu kan pasti buat dapat pembeli, artinya ada orang yang mau beli barang yang kita jual. Nah masalahnya buat kita dapat pembeli tentu saja kita harus ngerti dulu nih otak pembeli itu kayak gimana gitu. Alasan-alasan apa aja yang bakal bikin mereka buat beli barangnya teman-teman gitu ya. Nah dengan kita ngerti alasannya seperti apa, mereka carinya kayak gimana, itu bakal jauh lebih gampang buat teman-teman jualan daripada sekarang gini. Banyak suka member di kelas Mea juga suka nanya gitu, gimana sih bikin orderannya biar laku gitu ya, gimana sih caranya supaya jualannya kencang gitu ya. Udah nyobain jualan, udah nyobain iklan, udah ngelakuin banyak cara dari A sampai Z, tapi kok tokonya segitu-segitu aja gitu ya. Nah terus ternyata ketika kita cek lebih dalam, ternyata banyak dari mereka nggak ngerti nih kenapa orang beli gitu loh. Karena mereka nggak ngerti kenapa orang beli, jadinya mereka susah juga gitu loh buat jualan online-nya. Maka dari itu kita pikir dulu nih kenapa sih orang beli gitu ya. Nah di sini di video ini kita nggak bahas tentang customer journey dari mana orang datang, tapi kita bakal bahas alasan apa yang nentuin buat orang beli gitu ya. Nah secara basic gitu ya, kalau teman-teman pikir-pikir gitu ya, ketika kita mau beli barang nih, kita nggak usah mikir jauh-jauh deh, kita mikir diri kita sendiri aja. Ketika kita mau beli barang, biasanya bisa dibilang ada 3 alasan sih yang secara umum suka dilakuin. Pertama, kita cari sebuah barang atau produk itu buat kita pakai sendiri gitu ya. Artinya misalnya teman-teman cari baju ya memang buat dipakai sendiri gitu ya. Misalnya cari handphone ya memang buat dipakai sendiri gitu ya. Misalnya cari apalagi laptop ya buat dipakai sendiri gitu ya. Nah ada juga orang tipe kedua yang dia nyari barang beli gitu ya, itu buat hadiah gitu ya. Apakah buat hadiah keluarga gitu ya, buat orang tersayang gitu ya, buat rekan bisnis, atau buat apapun gitu ya. Nah yang terakhir ada juga orang yang kita cari barang memang tujuannya adalah kita buat jual lagi gitu ya. Secara umumnya seperti itu. Nah kenapa sih kita perlu tahu alasan mereka pakai buat apa-apa, buat apanya? Karena gini, dengan kita ngerti alasannya tentu saja kita bakal bisa lebih gampang buat nentuin gitu loh teman-teman bisnisnya tokonya bakal seperti apa. Contoh gini, buat orang yang pakai buat sendiri gitu ya, ada dua tipe sih ya. Ada orang kalau pakai sendiri pengennya kasih yang bagus gitu, jadi di tipikal seperti ini biasanya ya harga nggak jadi masalah, yang penting kualitasnya bagus atau value-nya bagus. Dan ketika nyari barang gitu ya, tentu saja kalau misalnya orang yang pengen pakai sendirinya cukup ada gitu ya, mereka ya udah yang penting cari barang yang memang kualitas benar-benar oke. Mungkin kalau belanja di marketplace atau di toko online, mereka nyarinya di toko-toko resminya gitu ya, official store, atau mungkin toko memang yang nunjukin gitu kalau dia memang fokus, misalnya kalau beli kamera ya memang toko fokus kamera gitu, spesialis di bidang tersebut gitu. Karena kita kan tujuannya ya pakai buat sendiri gitu ya. Nah ada lagi yang buat ngasih hadiah gitu ya. Nah hadiah ini juga basicnya nih, kalau misalnya kita ngasih ke orang gitu ya, kadang kalau misalnya orangnya kita dekat gitu kan, kadang malu juga ya kalau misalnya ngasih hadiah terus barangnya jelek, sebentar-sebentar rusak gitu. Kadang ada juga orang-orang yang ngasih hadiah seperti itu justru ngasih yang lebih bagus lagi gitu, memastikan kalau kualitas barang yang diterima si penerima itu oke gitu ya. Nah terakhir adalah yang buat dijual lagi. Nah kalau buat jual lagi biasanya yang jadi masalah adalah price sensitif gitu ya. Jadi kan namanya juga kita jualan, pasti kan teman-teman pengen cari untung sebanyak mungkin. Nah maka dari itu cari yang paling murah gitu ya, bener ya. Terus kalau secara kualitas ya memang beda sih ya. Ada orang yang misalnya nyarinya yang bagus supaya tokonya terpercaya, tapi ada juga orang yang ya udah yang penting murah, kan orang juga tahu harganya murah, jadi ya wajar-wajar aja gitu ya. Nah dengan kayak gitu, dengan kita ngerti nih alasannya orang mau beli apa, nah sebenarnya ini bakal ngebantu teman-teman nanti mau ngejualnya tuh ke siapa sih gitu ya. Secara basic sih memang bisa dibilang pembeli itu ada orang yang misalnya price sensitif, mentingin harga banget gitu ya. Nah kalau yang price sensitif seperti ini sebenarnya ya beda harga 500 perak, 1000 perak yang mereka bakal beli ke toko lain gitu ya. Nah ada juga orang-orang yang misalnya nggak price sensitif, tapi mereka misalnya ya udahlah cari yang middle aja deh gitu. Yang penting kelihatannya oke, harganya ya sedang-sedang lah, oke dibeli gitu ya, wajar gitu ya. Nah ada lagi tipe ketiga, biasanya orang yang memang kalau beli pokoknya harus beli yang bagus, harga nggak jadi masalah
gitu ya. Nah, kenapa saya bahas ini? Dengan kita bahas ini, teman-teman bakal ngerti gitu ya. Kalau kita mau jualan gitu ya, semua tuh sebenarnya tentuin sama targetnya gitu. Kita mau jualnya ke siapa gitu ya. Dengan kayak gitu, teman-teman bakal lebih gampang. Contoh buat orang yang pada sensitif ya, artinya teman-teman harus selalu jual harga di paling murah. Gitu. Orang seperti ini banyak nggak? Ya cukup banyak sebenarnya. Tapi masalahnya ketika kita yang paling murah gitu ya, teman-teman juga harus siap gitu. Konsekuensinya adalah ya budget marketingnya nggak ada. Gitu ya, karena harganya udah mepet banget gitu ya. Ibaratnya perang harga harus selalu terjadi, kita harus ngecek terus gitu ya. Nah, kalau misalnya orang-orang yang middle aja ya, mungkin harga kita nggak usah terlalu paling murah gitu ya, sedang-sedang aja, tapi yang penting value yang dikasihnya cukup lumayan lah gitu, sebanding gitu, worth it dengan yang dikeluarin. Atau kalau orang-orang yang memang ngejar barang bagus gitu ya, atau ngejar value-nya tinggi, di situ mereka nggak peduli harga gitu, teman-teman. Jual mahal pun nggak masalah gitu loh. Yang penting produk atau barang yang dikasih itu selayak dengan maksudnya harganya gitu ya. Jadi dengan kayak gitu kita bisa ngebantu nentuin gitu kita mau model bisnis seperti apa. Karena ketika teman-teman jualan di Shopee, kalau teman-teman tokonya mau laku gitu ya, secara konsep sih ada beberapa tipe toko yang teman-teman bisa bikin. Dengan teman-teman udah kebayang konsumennya, tentu saja teman-teman bisa milih teman-teman mau jualannya kayak gimana sih gitu. Misalnya kalau teman-teman mau jualan buat orang-orang yang price sensitif gitu ya, mungkin model bisnis teman-teman bikinnya secara grosiran gitu ya, itu bakal lebih pas gitu. Karena kan kalau orang yang cari jual lagi ya pasti mereka carinya di grosir, cari barang yang murah gitu loh. Nah, masalahnya dari grosir adalah ya satu, profitnya tipis, tapi kabar baiknya adalah untungnya teman-teman bisa gede gitu ya. Nah, cuman di grosir juga sebenarnya gini, selain profitnya gede, bukan profit, omsetnya besar. Di sini biasanya sih teman-teman nggak perlu bikin branding yang ribet-ribet amat, nggak perlu bikin foto produk yang bagus-bagus amat, karena di sini biasanya yang main itu harga gitu. Jadi itu adalah kelebihannya di grosir. Tapi yang perlu diingat adalah meskipun kita paling murah gitu ya, kadang orang juga belum tentu beli gitu kalau fiturnya nggak lengkap. Nah, fitur-fiturnya tuh apa sih gitu? Kayak orang ketika beli di Shopee, misalnya mereka pengen beli yang murah, dan barang-barang yang teman-teman jual adalah barang-barang yang misalnya katakanlah nggak terlalu mahal gitu ya. Orang tetap bakal cari free ongkir gitu ya. Nah, maka dari itu perlu dipastiin teman-teman pasang nih fitur-fitur Shopee yang mendukung buat free ongkir gitu ya. Mulai dari daftar gratis ongkir, teman-teman punya gratis ongkir ekstra gitu ya. Kalau punya cashback ekstra, biasanya itu lebih menarik lagi gitu ya. Nah, itu buat grosir gitu ya. Tapi ya mungkin teman-teman nggak perlu bikin voucher yang aneh-aneh, bisa laku-laku aja gitu ya, seperti itu. Itu adalah model bisnis yang pertama kalau kita jualan grosiran gitu ya. Enaknya adalah nggak perlu bikin yang terlalu ribet, keyword perlu cukup banyak sih. Dengan cukup banyak kan teman-teman bisa ditemuin, jadi trafficnya bisa dapat dari mana-mana gitu ya. Nah, tapi nggak enaknya untungnya tipis, dan kalau harus diperhitungkan dengan packaging, biaya packing, terus dihitungin juga sama ini ya, biaya promosi gitu ya, biaya admin dan lain sebagainya. Nah, ini yang pertama. Nah, model bisnis yang kedua, ada juga yang jual seperti ini. Jadi bikin toko online ya, itu kayak supermarket gitu ya. Supermarket dalam artian ya semua barang macam-macam ada gitu ya, dan bahkan barangnya kadang campur aduk gitu. Misalnya bisa jual handphone tapi nyatu sama baju gitu ya, kadang nyatu juga sama misalnya botol minum gitu ya. Nah, model bisnis kayak gini biasanya cukup banyak sih, yang misalnya yang mereka yang jualan kayak gini biasanya gini, punya suppliernya apa, barang supplier dijualin semua gitu ya. Nah, kelebihannya ya kalau teman-teman punya keywordnya banyak, enaknya ya trafficnya bisa macam-macam. Tapi masalahnya untuk membuat orang-orang tersebut beli barangnya, bikin paket-paket yang menarik, teman-teman bakal kesulitan karena barang-barangnya saling nggak nyambung gitu ya. Misalnya kita bikin paket nih botol minum sama baju gitu ya, kan belum tentu nyambung gitu. Beda kalau misalnya sesuatu yang nyambung, misalnya teman-teman jual misalnya produk fitness, suplemen fitness ini digabungin nih, dikasih bonus gitu ya, botol minum buat ke tempat gym, ditambah misalnya pakai headband gitu ya, ditambah nanti misalnya ada juga baju buat ke gymnya. Itu kan sesuatu yang nyambung banget gitu. Nah, biasanya yang kayak gitu bisa lebih gampang dipaketin dibandingin supermarket gitu. Saya pernah ngebedah salah satu akun membernya juga yang dia tuh punya jualan itu waktu itu SKU-nya sampai 2000 lebih gitu ya. Nah, tapi masalahnya dari 2000 ini adalah penjualannya juga ulasnya total 2000, tapi masing-masing cuma satu barang kebeli satu gitu. Jadi agak repot gitu ya. Jadi kalau misalnya mau jualannya ala supermarket, ini repot gitu ya. Belum lagi kalau misalnya teman-teman jualan supermarketnya dengan cara dropship. Artinya barang dari supplier mana-mana dicampur, dijualin di satu toko. Nah, ini bakal merepotkan banget gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ibaratnya nyetok barang sih ya, punya stok barang sih masih it's okay gitu, karena kita bisa campurin barang A dengan barang B. Tapi kalau misalnya dropship, ini super repot
gitu ya, dan biasanya juga untungnya nggak bisa gede-gede amat gitu ya. Ini adalah tipe model bisnis yang kedua gitu ya. Nah, model bisnis yang ketiga, nah kita bisa bilang adalah yang tadi sempat saya bahas, tapi bisa dibilang bikin tokonya itu niche market, atau tokonya itu khusus spesifik buat orang kalangan tertentu. Misalnya teman-teman jual semua peralatan fitness gitu ya. Nah, di situ kita lengkapin, tapi semua yang berhubungan dengan fitness atau ke tempat gym gitu ya. Nah, enaknya dengan misalnya niche market ini, biasanya kita bikin paket-paketnya tuh gampang gitu ya, paket-paketnya gampang. Terus karena pasarnya spesifik, sebenarnya teman-teman ketika punya pelanggan itu buat repeat order, buat nawarin produk lain juga gampang banget gitu, karena ya pasarnya satu tipe gitu ya. Itu adalah niche market, dan biasanya di level yang niche market ini keuntungannya cukup lebih besar gitu ya, untungnya lebih tebal gitu. Karena kalau udah orangnya misalnya cukup nyari value, nyari nilai gitu ya, nggak terlalu price sensitif, dikasih niche market ini biasanya yang jualannya bisa dapat lumayan gitu ya. Nah, buat niche market yang pasti tentu saja dibikin adalah, nah ini perlu bikin banyak nih, mulai dari kita tahu mereka butuhnya apa aja, udah pasti yang pertama. Terus yang kedua, kita juga dari semua barang-barang tersebut nih, kan kita tahu nih marketnya seperti apa, kita bisa riset gitu ya, kayak mereka bikin tokonya tuh pengennya kayak gimana, desainnya seperti apa gitu ya, kata kunci apa yang mereka bakal cari gitu ya. Itu kan kita bisa dapetin banyak info gitu ketika kita bikin toko eksklusif seperti ini, dan ini tujuan akhirnya adalah end user gitu ya. Nah, terus perlu ada beberapa keribetan, tapi untungnya lumayan. Dan biasanya kalau teman-teman udah main kayak gini, enaknya juga budget marketing, biasanya karena untungnya cukup ada, budget marketingnya ada, dan biasanya kalau budget marketingnya ada, naiknya scale up-nya itu gampang gitu, karena tokonya spesifik gitu ya. Itu adalah model bisnis yang ketiga gitu ya. Nah, model bisnis yang keempat ya, teman-teman dari niche market dinaikin lagi ke official store atau toko resmi gitu ya. Cuman masalahnya official store kadang belum tentu semua online shop bisa jadi Shopee Mall gitu ya, karena Shopee Mall ini dibatas satu Shopee kan cuma bisa punya satu aja gitu. Itu adalah yang bisa jadi official store adalah satu, brand ownernya, mereka yang punya brandnya gitu ya. Kedua adalah teman-teman kalau jadi distributor utamanya dari Shopee Mall sendiri, dari brand tersebut gitu ya. Nah, enaknya Shopee Mall itu biasanya teman-teman bakal di boosting banget sama marketplace-nya gitu ya. Nah, tapi nggak enaknya biasanya fee-nya jauh lebih besar gitu ya. Setahu saya rata-rata sih mungkin bisa sekitar 10%-an dari omset, tapi boosting yang teman-teman dapat penjualannya kencang gitu ya. Karena gini, kan kita juga ngasih fee besar ke marketplace-nya ya, wajar aja gitu kalau kita juga dapatnya, mereka juga dapatnya besar lagi gitu ya. Nah, itu adalah yang berikutnya gitu ya, dari official store gitu ya. Nah, kalau official store yang perlu dibikin, tentu saja semuanya harus dinaikin ke level yang lebih bagus gitu ya, mulai dari gambarnya, mulai dari deskripsinya gitu ya. Teman-teman dengan bikin lebih bagus, teman-teman bisa jual lebih banyak gitu ya. Dan enaknya adalah ketika official store ini biasanya kita nggak perlu terlalu perang harga sih, harganya cukup mahal, lebih mahal, maksudnya nggak termurah juga bakal laku-laku aja gitu, karena udah ibaratnya terpercaya banget gitu loh kalau teman-teman bikin yang namanya official store gitu ya. Nah, itu adalah beberapa alasan yang bikin orang mau beli gitu ya. Dan kita juga udah bahas tentang bisnisnya mau seperti apa sih gitu ya, yang teman-teman mau bikin gitu ya. Nah, dengan teman-teman bikin ini, nah teman-teman bisa tentuin, oh kalau misalnya gue mau cari dropshipper atau reseller, ya mungkin teman-teman bikinnya grosiran gitu ya. Atau misalnya kalau mau carinya seperti apa, teman-teman bikinnya niche market gitu ya. Nah, jadi dengan begini teman-teman bisa menentukan toko online apa yang udah teman-teman bakal bikin gitu ya. Sehingga kalau udah teman-teman tentuin, lebih gampang gitu buat kita menaikkan penjualannya atau men-scale up ke level yang lebih tinggi. Ya, oke. Mungkin itu aja video singkat tentang gimana caranya teman-teman bisa punya toko online yang budget orderan. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya.